Jadi banyak masalah teman-teman sekalian berkaitan dengan makanan tadi. Jadi kalau saya kadang-kadang membayangkan makanan ini panjang banget ceritanya, ya, panjang banget ceritanya. Karena memang terlalu banyak pengganggu dalam makanan tadi. Ya, jadi tapi kita punya cara-cara yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa, atau mungkin kita bisa terapkan dari dari petunjuk Nabi kita seperti itu. Contohnya begini. Pernah ada orang yang menyuguhkan biawak ya kepada Rasulullah SAW. Lalu saat itu Nabi tidak makannya karena Nabi mengatakan ini bukan makan di tempat kami gitu kan. Ini bukan makanan di tempat kami ya. Jadi subhanallah, ternyata makanan, jadi kesederhanaan makanan itu juga ada kaitannya dengan apa yang Allah ciptakan di suatu tempat. Jadi apa yang Allah ciptakan di suatu tempat, udah makan aja, jangan heboh-hebohan gitu. Kayak sekarang ini kan kita ngelihat migrasi makanan ya, atau transformasi lah, atau seperti itulah gitu ya. Makanan dari luar ke Indonesia misalkan. Itu sangat banyak. Jadi makanan-makanan yang kita nggak kenal, kita nggak perlu, dan bukan kategori makanannya kita, akhirnya kita makan. Ya. Dan ini sebenarnya bermula dari nafsu. Ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa muncul keinginan-keinginan yang luar biasa untuk makan tadi, yang akhirnya menyebabkan banyak penyakit muncul, adalah nafsu tadi. Ya. Hatinya nggak mampu dikendalikan. Karena kita tahu bahwa penyakit hati itu kan ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Ya, ada syubhat, ada syahwat. Syubhat arahnya keraguan-raguan, syahwat ini ke kesesatan gitu kan, seperti itu. Jadi subhanallah, teman-teman sekalian, caranya ya Nabi kita sudah ajarkan. Jadi kesederhanaan dalam hal mengkonsumsi, yang nggak usah banyak makanan-makanan dari luar yang kita konsumsi. Ya, katakanlah ya produk-produk makanan dari luar yang tidak cocok untuk kita di suatu negeri, itu yang kita tidak perlu konsumsi. Ya, misalkan ya, kita tahu bahwa negeri kita ini tidak familiar, sebenarnya Indonesia tidak familiar dengan produk gluten loh. Indonesia sebenarnya tidak familiar dengan produk gluten atau produk tepung-tepungan ya. Tapi akhirnya tepung itu menjadi makanan wajibnya orang negeri ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kita lihat sekarang penyakit-penyakit yang bermula dari kenaikan gula, kolesterol, bahkan degeneratif, itu muncul gara-gara itu. Makanan-makanan cepat saji, ya, seperti pizza, seperti itu, yang menjadi katakanlah bagian dari kehidupan makanan orang-orang modern. Jadi padahal sebenarnya itu nggak perlu kita perlukan. Jepang, waktu zaman Perang Dunia Kedua, seingat saya, waktu mereka kalah, akhirnya Amerika saat itu memberikan program gandum baik kepada Jepang. Ya. Kemudian saat itu ternyata Jepang yang sebelumnya orangnya pendek-pendek gitu kan, akhirnya ngikutlah program gandum baik dari Jepang, dari Amerika ini, ditambah lagi dengan produk susu-susuan. Jadi apa yang terjadi, orang Jepang disebutkan dalam sejarah itu mulai tinggi-tinggi, mulai besar-besar. Ya, karena kalsium segala macam. Tapi akhirnya apa? Ternyata ususnya bermasalah semua gara-gara itu bukan makanan mereka. Jadi orang Indonesia, kalau kita bicara kesederhanaan kita, ya udah makan apa yang di tempat, ada yang apa yang Allah ciptakan dari negeri kita ini, ya tepung-tepung. Kita tidak makan dari terigu-teriguan. Kita makan tepung itu dari tepung-tepung non gluten, seperti mungkin kentang ya, atau singkong. Itu kan non gluten tuh. Banyak pilihannya. Ya, mau bikin mie, sebenarnya mie instan yang teman-teman atau banyak kita makan itu, sekalian, itu sebenarnya bukan makanan sederhana, itu makanan yang sangat banyak bahan kimia di situ. Ya, jadi kalau Anda lihat ya dalam ingredientnya atau mungkin dalam kandungannya, itu nggak sederhana. Mie instan itu panjang sekali. Roti-roti yang kita biasa beli atau banyak orang beli di supermarket, itu kan roti-roti yang bisa bertahan 2 minggu ya, seperti itu nggak sederhana ya. Ada tepung dan tuk panjang betul dia punya isi itu ya. Maka kesederhanaan ini kita mau kembalikan dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi, atau mungkin kita kembali pada produk ciptaan Allah yang tidak banyak pengolahan tapi banyak mengandung zat-zat gizi penting. Contoh tadi kita sebutkan, atau mungkin saya sebutkan kunyit saja misalkan. Ya, kunyit ini kan isinya banyak sekali. Satu kunyit ini, bos sekalian, ada, seingat saya ada lebih dari 30 ya, 20-30 bahan aktif yang ada pada kunyit ya. Masya Allah, teman-teman bisa buka penelitiannya tentang itu. Pada kunyit saja. Jadi dia nggak sederhana.
Cuman zat-zat yang ada pada kunyit ini, bahan-bahan yang ada pada kunyit atau bahan aktif ini jumlahnya sangat sedikit, ya. Maka saya berpesan ya mungkin kepada Anda semua ya, Civitas Akademia mungkin atau mungkin mahasiswa, ayo jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi duta-duta syukurnya Allah gitu kan. Maksudnya begini, ya. Jangan cuman bangga dengan mengkonsumsi kopi-kopian ya, cappuccino apa segala macam gitu, tapi kita harus juga bangga dengan ini karena emang inilah yang Allah ciptakan di negeri kita, ya. Kita harus bangga dengan ini sebagai bentuk kita bersyukur dan menunjukkan kebesaran Allah di atas apa yang diciptakan di negeri ini dengan tumbuhan-tumbuhan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ya, semakin sederhana makanan yang kita konsumsi, maka insya Allah juga semakin sederhana juga penyakit yang akan, kalaulah tidak kena penyakit, maka penyakitnya juga akan sederhana. Saya beberapa kali sempat membaca, bahkan mendapatkan email lah gitu kan, orang-orang yang umurnya masih sangat-sangat muda, Bapak sekalian, masih sangat-sangat muda. Ada yang 25 tahun gitu kan, ada yang 25 tahun tapi sudah kena diabetes. Ada yang umur 30 tahun ya sudah kena masalah di jantungnya. Jadi subhanallah, ya belum ada 40 lah. Katakanlah silakan 40 sebagai titik usia menuju tua lah gitu kan. Masya Allah ya. Jadi ternyata mereka itu kalau dicek itu ternyata makanan yang dikonsumsi itu beraneka ragam kayaknya, tapi zat gizinya miskin serat, miskin vitamin, miskin enzim, ya. Maka saya katakan sekali lagi, mari kita kembalikan ya kesederhanaan ya. Teman-teman yang kalau saya sih dulu ya waktu masih mahasiswa suka masak. saya suka masak dulu waktu mahasiswa. Ya masaknya belum selesai itu saya makan ya, biasanya teman-teman sudah mulai datang ke dapur ngambilin makanan saya gitu. Akhirnya saya nggak makan, mereka yang makan gitu. Ya. Subhanallah ya. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan kesederhanaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi misalkan lagi kita bicara tentang tadi ya cuka, Nabi pernah menyebutkan bahwa sebaik-baik lauk itu adalah cuka, ya. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu sekalian sebenarnya kan produk fermentasi ya, produk probiotik sebenarnya. Jadi ketika masuk ke badan kita, ya efek ke badan itu memang sangat luar biasa, ya. Efek ke badan kita sangat luar biasa. Di mana tadi saya katakan manfaat dari makanan-makanan atau minuman probiotik itu ya, mulai dari meningkatkan imunitas, kemudian dia juga memperbaiki metabolisme, memperbaiki pencernaan, menurunkan berat badan, ya. Maka apa-apa yang disampaikan Nabi itu, ya Rasulullah SAW itu, tadi lagi saya sampaikan, kesannya sederhana, tapi subhanallah dia memiliki efek yang sangat powerful ke badan kita. Ya, karena dari satu tumbuhan atau satu produk yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu punya manfaat yang luar biasa. Contoh lagi, jadi kalau kita mengikuti pola katakanlah dietnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kan banyak nih program-program diet gitu kan. Subhanallah Bapak-Ibu sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah dalam 1 bulan itu tidak makan dan minum apapun kecuali air dan kurma. Ya, apakah Nabi nggak mampu membeli atau nggak mampu mendapatkan? Ya gampang lah sebenarnya. Kalau Allah mau turunkan dari langit pun Allah turunkan karena saking sayangnya Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak memilih itu. Ya, Nabi ingin memberikan contoh. Ulama-ulama juga kan Nabi ingin memberikan contoh nih salah satu bentuk detoksifikasi yang sangat sederhana ya dan sangat powerful. Anda bayangkan air dan kurma ketemu, jadi orang akan sangat-sangat sehat sekalian. Maka itu sebabnya dalam puasa-puasa yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Nabi kita berbuka dengan kurma basah kalau ada, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air putih. Yang ngandelin kurma doang, ya. Apalagi kurma itu, ya kurma seperti ini Masya Allah ya, dicampurkan atau dimasukkan ke dalam air yang kita kenal sebagai air nabis, ya. Dimana kurma tadi akhirnya terekstrak, terdifus ya,
masuk ke dalam air, dan air tadi berubah fungsinya, selain sebagai minuman, dia juga bisa berfungsi sebagai makanan karena dia mengenyangkan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tib Nabawi atau Zadul Ma'ad yang beliau rahimahullah, ya. Jadi Masya Allah ya, jadi termasuk juga saya berpesan kepada ahwat-ahwat ya yang menyaksikan video ini ya, subhanallah, mulailah untuk memperbaiki pola makan ya, terutama mengurangi makanan-makanan yang berbasiskan pada tepung-tepungan ya, karena memang itu nanti akan menjadi biang kerok masalah kewanitaan, khususnya misalkan menstruasi. Jadi anu tuh dikurangi, atau bahkan kalau saya sarankan sih di stop ya. Itu biang keroknya, karena kalau sudah menstruasinya bermasalah, itu musalah ke yang lain akan panjang sekali ya. Dan urusan makanan ini teman-teman sekalian jangan dianggap enteng. Saya tadi dapatkan sebuah WA. Jadi di WA ini apa ya, disebutkan di situ yang bertanya itu mengatakan kepada tanya ke saya melalui admin gitu kan. Subhanallah ya, beliau bertanya, ini apa obat buat radang apa ya, radang saluran reproduksi lah gitu kan. Karena ternyata dia sering merasakan nyeri apa namanya, dan kerap terus setiap berhubungan suami istri, maaf, itu dia merasakan nyeri, dan akhirnya dia nggak tahan, nggak bisa berhubungan suami istri, padahal dia perkawinannya masih muda. Tapi subhanallah ternyata gara-gara itu suaminya sudah bilang ini nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Artinya suami bahkan minta dia cerai, bahkan nikah lagi gitu kan, gara-gara urusan nggak menjaga tubuh. Jadi jangan kita pikir hal-hal yang makanan begini ini tidak menjadi satu hal yang besar ya. Saya pribadi banyak mendapatkan informasi bahwa ternyata banyak wanita juga bisa minta cerai, minta pisah gara-gara laki-lakinya tidak mampu memberikan kepuasan.